dan baik dan sehat. Saya lihat semangatnya juga tidak pernah kurang, tapi semakin bertambah. Itu karena kita sadar bahwa ini adalah buat Tuhan Yesus ya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, tapi dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya saudaraku, firman Tuhan yang begitu baik pagi hari ini. Dan saudara, selamat datang kembali di channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan. Nanti pujiannya akan dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan lewat Pastor Jelly. Saya lihat Pastor Jelly sudah ada bersama kita, dan shalom, selamat pagi Pastor, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa Pastor ya. Shalom Pastor Hendro, shalom, shalom. Ya, thank you Pastor sudah bersama kami pagi hari ini. Ya. Baik, kita akan mulai saja persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Saya minta tolong Pak Sentris untuk bantu buka dalam doa. Silakan Pak Simon. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kasih dan kami muliakan, dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dengan roh dan kebenaran. Dan intinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami lewati, terus berkemenangan dalam kuasa-Mu. Urapi kami semua damai sejahtera dan berkat berkelimpahan di tahun 2023. Berkati Pastor Jelly yang akan menyampaikan sabda-Mu, firman-Mu yang iya dan amin. Urapi roh dan jiwa kami memahami semua firman-Mu. Meteraikan dalam roh dan jiwa roh kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi yang indah ini. Kami diberi kesehatan, kekuatan, damai, sukacita yang Kau berikan untuk dapat berkumpul pagi-pagi menyembah-Mu sebagaimana Engkau pagi-pagi telah bangun naik ke gunung untuk berdoa dan bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon urapan-Mu turun kepada kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Dan sebelum kita mulai persekutuan kita, saya mengucapkan ulang tahun dulu kepada my sister, Pastor Jelly. Happy birthday to you, Pastor Jelly. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan kasih-Nya kepada Pastor Jelly dan keluarga. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudaraku, kalau mau mengucapkan selamat ulang tahun nanti setelah firman Tuhan ya. Baik, kita akan mulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan di dalam roh dan kebenaran untuk memuji Dia, menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Bertiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh Tuhan, kau segalanya bagi kami. Haleluya. Kami datang dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Kami menaruh rasa keangkuhan kami di bawah kaki-Mu. Kau yang kami sembah, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau
Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di dalam hidup kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami menyembah-Mu Yesus seumur hidup kami. Haleluya. Kepada Tuhan yang kami cintai, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidup kami selalu menyembah Tuhan sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Sebab itu sukacita kami di dalam-Mu Tuhan Yesus menjadi-jadi. Sebab Kaulah penolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti.
sebab itu hatiku bersukaria memuji-muji nama-Mu Tuhan. Jiwa kami bermegah sambil mengangkat tangan kami bernyanyi. Yesus suka citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus suka citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus suka citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus suka citaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku,
terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami bersukacita Tuhan. Oleh sebab itu, di tangan kami berjanji dengan segenap hidup kami untuk menjadi milik-Mu selamanya. Yesus, kami percaya Tuhan. Di tangan-Mu ku berjanji senap hidupku bagi-Mu. Di tangan-Mu seluruh hidupku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Sampai selamanya Tuhan. Tangan-Mu ku berjanji senap hidupku bagi-Mu. Di tangan-Mu seluruh hidupku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Sampai
you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. In Jesus I believe, in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, reason that I see. Jesus I believe, in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, reason that I see. With all I am, oh, with all I am, Jesus I believe, in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, reason that I see. Jesus I believe, in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I see, reason that I see. With all I am, with all I am, Lord. Jesus I believe, in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I see, reason that I see. With all I am, the reason that I live, reason that I see. With all I am, the reason that I live, reason that I see. With all I am, the reason that I live, reason that I see. With all I am, with all I am, Lord. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian dan penyembahan kami pagi hari ini untuk kemuliaan-Mu dan kebesaran, dan sebagai pengakuan kami sebagai umat bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih ya Bapa. Dan dalam tetap hadirat-Mu sebentar kami akan mendengarkan firman. Tuhan, urapi kami semua, sebab melalui firman-Mu saja pertolongan itu akan datang, kekuatan itu akan datang. Terima kasih ya Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang membawakan segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Jali. Ya. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Natal. Selamat tahun baru ya.
Kita masih ada di tahun yang baru, di bulan pertama. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum saya membawakan firman Tuhan pagi ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau pada pagi yang indah ini kami boleh ada lagi di GWG. Kami percaya Tuhan, ini satu hadiah yang Engkau telah mempersiapkan buat kami. Untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami lebih dekat lagi Tuhan dengan kerajaan-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, kami boleh menikmati fasilitas-fasilitas yang Engkau Tuhan janjikan buat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan. Tegur kami Tuhan kalau kami salah Tuhan. Dan ampuni kami kalau banyak hal yang kami Tuhan tidak taat kepadamu. Tuhan Yesus terima kasih. Dengan firman pada pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berubah Tuhan. Di tahun 2023 ini Tuhan. Kami lebih dekat dengan Engkau. Kami lebih taat dengan Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan masa-masa lalu kami. Kami mau melihat ke depan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sudah waktunya Tuhan. Tinggal sedikit lagi Tuhan, Engkau akan datang Tuhan untuk menjemput kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pada pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini puji Tuhan ya. Selama Pak Hendro tadi bawakan pujian, saya selama udah bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Waktu pertama kali saya melayani Tuhan di Cinta Mula-Mula saya, kalau saya naik di mimbar, saya orangnya yang cengeng gitu. Saya selalu setiap khotbah saya tanya Tuhan, saya tidak mau Tuhan. Saya mau menguatkan jemaat Tuhan, tapi kok saya yang cengeng, saya yang lemah. Kadang-kadang saya banyak sekali nangis. Waktu itu saya berdoa, Tuhan saya tidak mau seperti itu Tuhan. Dan sudah berapa tahun saya melayani Tuhan, saya kuat, saya sudah nggak cengeng. Tapi pagi hari ini, makanya saya tadi langsung tutup kamera, saya nangis terus di hadapan Tuhan, nangis. Bukan berarti saya sedih, tetapi saya bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan boleh kasih, saya boleh umur panjang, saya boleh ada sampai hari ini di tahun 2023. Saya boleh melayani Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan buat saya, keluarga. Bapak Ibu, banyak hal yang kami lewati, banyak masalah yang kami lewati. Tetapi tema pada pagi hari ini, bersyukur di setiap situasi. Kenapa saya ambil ini? Saya KKR sudah beberapa malam, tadi malam Pastor Christine jam 12 ting, Pastor Christine mengucapkan selamat hari ulang tahun. Jadi saya ingat, wah iya ya, ulang tahun saya. Karena saya sudah tidak pernah ingat dengan kehidupan saya, karena hanya saya mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kasih, visi dan misi Tuhan kasih kepada saya. Sehingga saya 1 bulan ini saya ada di Manado. Setiap malam saya ada KKR. Saya rolling sehingga bulan depan saya juga akan KKR di Papua, di satu pedalaman, Bapak Ibu. Saya bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan buat saya, Bapak Ibu, untuk saya bisa melayani Tuhan dengan situasi apapun, kondisi apapun yang saya alami sampai saat ini. Saya tetap bersyukur karena Tuhan itu baik dalam hidup saya, Bapak Ibu. Kalau saya melihat ke belakang, siapakah saya ini? Saya bilang, Tuhan, banyak orang di luar sana yang Tuhan mau pilih. Tetapi kenapa Tuhan mau pilih saya? Orang yang bodoh, orang yang tidak sekolah tinggi di dalam ilmu kerohanian, Bapak Ibu. Saya cuma sarjana ekonomi. Kalaupun ekonomi itu saya pintar, tetapi dengan
Pekerjaan Tuhan, saya bilang, saya tidak pintar, tetapi kenapa Tuhan harus pilih saya? Dan saya itu berbicara kepada suami, saya bilang, kita harus puji Tuhan, kita harus bersyukur di dalam segala situasi apapun. Tapi Bapak Ibu ingat, saya selalu bersyukur. Kalau dulu dengan hidup, dengan kemewahan, saya tidak tahu bersyukur. Saya banyak sekali mengalami kesedihan. Tetapi ketika saya mulai bersyukur, saya mulai bisa bergandengan tangan, bisa berpartner dengan Tuhan. Saya ada sukacita Bapak Ibu. Oleh sebab itu, saya selalu menangis. Tidak pernah saya ada untuk angkat puji-pujian di gereja kalau saya enggak menangis. Saya menangis bukan karena sedih. Saya menangis dengan ucapan syukur. Karena Tuhan baik dalam hidup saya. Tuhan mau pakai saya. Orang yang seperti ini Tuhan pakai. Saya bodoh, saya tidak tahu berkata-kata Bapak Ibu. Tetapi saya percaya Tuhan memakai orang-orang yang seperti saya. Asalkan kita mau bersyukur. Asalkan kita mau memberikan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut firman Tuhan ini, mari kita buka sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, Tuhan mau kita itu mengucap syukur di dalam segala hal. Apa arti yang namanya segala hal? Saya juga baca dalam segala hal apa sih Tuhan? Tetapi di sini Tuhan kasih pengertian buat saya. Di dalam segala hal, di dalam situasi apapun kita. Baik itu kita dalam keadaan senang. Baik itu kita di dalam keadaan susah. Baik itu kita dalam keadaan sedih. Tuhan bilang kita harus tetap bersyukur. Mengucap syukur Bapak Ibu. Bapak Ibu, identik dengan orang yang tidak tahu bersyukur. Adalah orang yang apa Bapak Ibu? Orang yang suka marah. Orang yang suka dendam. Orang yang tidak punya kasih. Kalau orang yang tidak tahu bersyukur itu selalu dia mencurigai orang yang buruk. Tetapi kalau kita tahu bersyukur Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan siapapun di depan kita. Orang itu mungkin dia jahat, tetapi hati kita yang suka bersyukur, kita melihat orang itu baik. Kita tidak ada embel-embel. Karena bersyukur itu adalah kita punya kasih Kristus. Bersyukur di dalam segala hal, orang menghina kita. Mau apapun orang mau lakukan kepada kita. Kalau kita ada hati untuk selalu bersyukur, kita ada pengampunan. Kita punya kasih kepada orang itu. Bapak Ibu, pada pagi ini kita melihat, kita contoh kepada Ayub. Waktu Tuhan memproses Ayub bagaimana. Kalau saya lihat selalu kalau ada yang berduka, selalu ada di bunga, selalu tulis di sini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya kata-kata itu tidak baik. Kata-kata itu Ayub lakukan ketika dia dalam keadaan masa-masa yang sangat sulit. Dia bilang, Tuhanlah yang memberi dan Tuhan pantas Tuhan mengambil. Itu kata-kata yang tidak bersyukur Bapak Ibu. Ketika ada di Ayub 42 ayat 2, dia katakan begini, ketika dia kata-kata itu ada, Tuhan lakukan yang lebih lagi. Tuhan mengambil anak-anaknya, semuanya, hewan apa semuanya, itu sudah habis semuanya. Sampai Tuhan lakukan lagi, Tuhan suruh Tuhan kepada iblis untuk melakukan, untuk bikin Ayub itu sakit. Sampai orang banyak meninggalkan dia, teman-teman meninggalkan dia, bahkan istrinya.
Dia berkata, di manakah Tuhanmu? Sampai Ayub bisa berkata, hai, kamu berbicara seperti orang gila. Dan di sini di Ayub 42, ketika dia mulai bersyukur kepada Tuhan, dia katakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini di sini firman Tuhan ini ketika Ayub katakan dia sudah ada ucapan syukur kepada Tuhan. Dia bilang tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal di dalam hidupnya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini, marilah kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, kondisi apapun saat ini. Kalau kita melihat di media massa, di media elektronik, kenapa banyak sekali pembunuhan di mana-mana Bapak Ibu. Saya lihat belum lama ya ada yang orang mutilasi pacarnya sampai dia boleh simpan 1 tahun di rumah kontrakannya Bapak Ibu. Serem. Ada yang anak satu keluarga, suami istri anak-anaknya mereka rela untuk minum racun Bapak Ibu. Dan mereka meninggal sekeluarga. Bapak Ibu karena apa? Karena tidak ada ucapan syukur di sini. Kalau kita tidak ada ucapan syukur, memang benar kadang-kadang kalau Tuhan memberikan sesuatu pekerjaan, kita pikir, aduh, pekerjaan ini bukan kita nggak cocok, kecil pendapatannya. Kita mau pindah lagi di pekerjaan yang satu. Kalau Tuhan sudah kasih warung, kita bilang kita nggak cukup. Oh, kita mau bukan restoran lagi. Dan situ ketika kita tidak dapat lagi, kita bilang, oh kita mau buka supermarket lagi. Semakin besar pikiran kita. Disitulah kejatuhan kita Bapak Ibu. Disitulah kita mendapatkan yang namanya kita sering marah, sering emosi. Bapak Ibu identik dengan iri hati juga. Orang yang tidak bersyukur, orang yang suka iri hati. Karena apa? Kalau orang tetangga di sebelah beli kulkas, dia yang dingin. Kalau orang di sebelah beli motor, dia gas motornya, dia yang kepanasan. Orang di sebelah yang minum jus enak-enak, minum bir mungkin, minum apa, minum semuanya. Dia di sebelah yang mabuk. Karena apa? Karena ada dendam dan iri hati. Bapak Ibu di sini, kalau kita tahu bersyukur, apapun kita di dalam situasi apapun, bahkan kita ada di persekutuan GWG ini, siapapun kita saling mengasihi. Karena kita semua beda-beda Bapak Ibu. Kita semua di sini hamba Tuhan. Kalau orang yang tahu bersyukur, apapun satu sama dengan satu yang lain, apapun saya Bapak Ibu, siapapun yang bawa firman, kita harus tangkap. Bukan berarti, wah, saya nggak mau dengar. Karena dia cuman nggak sekolah tinggi di Alkitab. Saya nggak mau dengar, saya mau dengar yang A karena dia sekolah tinggi. Kalau orang yang tahu bersyukur, siapapun yang memberitakan firman, siapapun yang menogor kita Bapak Ibu, kita harus dengar karena ada pesan-pesan Tuhan yang tersendiri bagi orang-orang itu. Kalau orang yang tidak bersyukur, kadang-kadang jiwanya yang sakit, bukan tubuhnya. Kalau jiwa yang sakit parah Bapak Ibu, jiwa yang sakit selalu memandang orang remeh. Kalau jiwa yang sakit selalu pandang orang, orang itu enggak benar, saya yang benar. Orang itu tidak baik, saya yang baik. Semua saya. Tetapi kalau orang yang tahu bersyukur, orang yang punya kasih, siapapun dia, orang sekecil apapun dia, kita pasti hormati. Kalau kita tahu bersyukur. Bapak Ibu, Ayub ini dia mulai bersyukur kepada Tuhan, dia bilang di sini, segala sesuatu. Dia bilang, tidak ada yang gagal. Tuhan melakukan segala sesuatu, tidak ada yang gagal. Dia bersyukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan kembalikan 2 kali lipat apa yang hilang di tangan Ayub. Tuhan pulihkan semua keadaannya, Tuhan sembuhkan semua sakitnya. Dalam arti jiwa kita Tuhan pulihkan.
Bapak Ibu, di sini beberapa kali saya doakan. Ada satu ibu gembala, sudah gembala puluhan tahun di satu gereja. Dia sakit. Sakitnya dia nggak boleh lihat orang yang banyak. Jadi kalau dia duduk cuma beberapa menit, dia harus keluar dan dia harus berbaring di kamar kalau lihat jemaatnya banyak. Dia setiap malam tidak bisa tidur, selalu dikasih Xanax, obat penenang kepada dokter. Dokter kasih kepada ibu itu. Kalaupun dia nggak minum, dia merasa galau lagi. Dia merasa jiwanya nggak tenang. Dia merasa takut orang semuanya di sekitar dia. Dia merasa curiga. Orang beri makan kepada dia pun dia takut. Dia bilang, oh jangan-jangan dia jemaat mau kasih racun kepada dia. Bapak Ibu, di sini dia parno. Dia ketakutan. Karena apa? Saya bilang ibu harus banyak bersyukur. Di manakah iman ibu gembala? Saya bilang minta maaf Bu. Ibu sudah tua, sudah puluhan tahun, 40 lebih tahun ibu melayani. Saya mau doakan ibu, siapakah saya? Saya sebagai cucu cecenya ibu. Tetapi dia bilang, bukan itu yang saya lihat. Tetapi hari ini dia bilang saya banyak mendoakan orang, menyembuhkan orang. Tuhan kasih talenta kepada dia. Tetapi hari ini iman dia turun. Dalam situasi dia sangat-sangat ketakutan. Bapak Ibu, orang yang suka takut. Firman Tuhan bilang begini, orang yang penakut, orang yang tidak mempercayai Tuhan. Kadang-kadang siapapun kita manusia tidak munafik, saya juga pribadi. Kalau saya mengalami situasi yang buruk, baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam keadaan kita sakit. Waktu mama saya sakit, divonis dokter stadium 5. Sebagai manusia saya takut Tuhan. Saya masih memerlukan mama saya. Saya masih membutuhkan dia Tuhan. Kadang-kadang orang yang takut, orang yang cemas, senyum pun rasanya gimana ya? Senyum cuma paling. Tetapi puji Tuhan kalau di GWG ini saya lihat Ibu Stefani, senyumnya lepas sekali. Itu pertanda orang yang suka bersyukur, orang yang tahu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Apapun baik dia sakit, dalam keadaan dia mau kemo, tetap dia berdoa dan dia mau melayani orang di sekitar kiri kanan dia. Dan dia selalu memberikan senyum, memberikan kegembiraan di situasi, di tempat yang ada pada waktu dia mau kemo. Bapak Ibu, marilah di tahun 2023 ini, Tuhan tuntut supaya kita mau bersyukur. Karena kalau kita tidak mau bersyukur, kita akan tidak dapat apa-apa. Karena tahun ini adalah tahun kelimpahan buat kita anak-anak Tuhan. Orang boleh prediksi tahun ini adalah tahun gelap. Tahun ini adalah tahun yang di mana ekonomi akan ambruk. Banyak orang di PHK, banyak mungkin diperkirakan pabrik-pabrik akan tutup. Tetapi ingat, ketika kita mau bersyukur, tahun ini adalah tahun kelimpahan buat orang-orang yang mau bersyukur. Bapak Ibu, marilah kalau kita melihat di Habakuk 3 ayat 17-18 kalau kita baca, dia bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun kita sakit hari ini, kita harus bersorak-sorak kepada Tuhan seperti Ibu Stefani, yang mana kita dengan iman kita sudah disembuhkan. Bukan berarti mujizat itu langsung, wah, dikontrol. Kankernya sudah tidak ada. Kemarin saya pergi ke mama harus selalu bersyukur. Dan saya percaya mama sudah sembuh. Jiwa kita yang sudah disembuhkan, bukan penyakit kita. Kalau jiwa kita sudah disembuhkan, otomatis tubuh kita semua sehat, Bapak Ibu. Kalau kita punya hati yang gembira, karena firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang mancur buat kita.
Obat itu cuma nomor 2 untuk memberikan nutrisi, untuk memberikan vitamin untuk kita fit. Tetapi kalau hati kita yang hancur, hati kita yang bermasalah, jiwa kita yang bermasalah, pasti kita tidak ada sukacita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini, marilah di GWG ini kita semua mulai bersyukur. Habakuk dia katakan, sekalipun semuanya tidak ada, tetap kita bersyukur. Bapak Ibu, kita kasih contoh juga Abraham, bagaimana Tuhan dia memberikan persembahan buat anaknya. Tuhan meminta anaknya, bukan dia yang kasih. Yang selama bertahun-tahun dia tunggu anaknya satu-satunya. Ketika Tuhan minta, dia kasih. Ada enggak waktu dia jalan sama anaknya, dia tanya, papa, manakah domba yang mau dipersembahkan? Sudah ada, pasti ada, Tuhan sudah siapkan. Secara manusia, secara orang tua, untuk memberikan anaknya seperti apa Bapak Ibu? Dia mungkin mau kata-kata seperti apa itu tidak ada Bapak Ibu, tetapi dia hanya berjalan dan dia bersyukur. Dia katakan pasti Tuhan akan siapkan semuanya. Semuanya akan baik-baik saja dan kita akan kembali balik lagi kepada keluarga kita. Bapak Ibu, waktu Abraham mempersembahkan Ishak, waktu dia selalu tidur di dalam mezbah persembahan, Ishak lari enggak Bapak Ibu? Atau Ishak bilang, papa saya enggak mau. Mungkin mereka berdua kejar-kejaran di samping mezbah itu. Kalau mereka begitu cerita Alkitab seperti itu, mungkin Alkitab kita tebal seperti ini. Kan ceritanya kejar-kejaran, enggak mau. Papa kenapa papa? Sini nak, sini. Enggak ada. Tetapi sini saya baca, Ishaknya taat. Dia taat ketika dia menyerahkan. Di sini Abraham dia memberikan semuanya. Karena dia tahu semuanya itu hanya pemberian dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita ada di GWG, kita mau melayani Tuhan, siapakah kita ini? Kita jangan sombong, kita jangan angkuh, kita jangan tinggi hati Bapak Ibu. Karena kita ini hanya pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Untuk bisa bergandengan tangan, kita bisa berpartner dengan Tuhan. Kita hanya harus selalu bersyukur, mengucap syukur. Kalau Tuhan masih pakai kita sampai hari ini, kita boleh menjadi saksi kepada banyak orang lain. Kita boleh mencari jiwa-jiwa di luar sana untuk datang kepada Tuhan. Kita jangan jadi batu sandungan. Karena apa? Karena kita tidak bersyukur. Kita marah-marah. Muka kita cemberut gitu Bapak Ibu. Kalau muka kita cemberut, asam muka kita asam, turunnya ke bawah, nanti kita jadi asam urat. Bapak Ibu, di tahun 2023 ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Di Filipi 4 ayat 13 dia bilang, segala hal dapat kutanggung di dalam Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita asalkan kita tahu bersyukur. Kita tidak marah-marah, kita tidak mau iri hati, kita melayani Tuhan apa adanya. Seperti orang Majus, dia datang, dia cari Tuhan, dia membawa emas, kemenyan dan mur. Dia mempersembahkan dengan hati yang tulus. Dia tidak punya motivasi pada waktu itu, Tuhan itu masih kecil. Apa yang mereka harapkan, tetapi mereka mencari Tuhan karena mereka tahu Dialah juru selamat. Bapak Ibu, marilah di tahun 2023 ini, marilah kita contoh seperti orang Majus itu. Kita mau melayani Tuhan dengan ucapan syukur. Kita mau melayani Tuhan dengan tidak ada motivasi. Supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kita tidak pernah lihat. Kalau kita baca di Keluaran, Keluaran Keluaran 15 kalau nggak salah, ayat 22 sampai 27 Bapak Ibu baca di rumah bagaimana itu marah dengan Elim. Saya baca di sana, kita tidak boleh tinggal di marah. Di marah adalah di sana tahun-tahun yang sukar. Ya, dimana kalau kita minum air di sana semua pahit semuanya. Berapa banyak kita dalam hidup keluarga kita merasa selalu tidak ada sukacita.
mau bikin satu, tidak ada sukacita, marah-marah terus. Bersyukur, memuji Tuhan, oh Tuhan itu baik, tetapi hati kita tidak plong di hadapan Tuhan. Cuma kita kelihatan, kita bersyukur, kelihatan kita bergembira, tetapi hati kita penuh dengan kepahitan. Kita tidak mau mengampuni, kita tidak mau mengasihi, kita tidak mau melayani Tuhan seperti orang Majus yang apa adanya. Kalaupun kita kasih kepada orang lain, kita punya motivasi. Bapak Ibu di sini di tahun 2023, kita melayani Tuhan jangan ada motivasi. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau kita bersyukur itu untuk bukan dengan orang lain, bukan orang yang berhadapan dengan kita melihat kita ada cahaya kemuliaan dari Tuhan, tetapi dengan diri kita, tubuh kita ini disehatkan Bapak Ibu. Segala penyakit apapun, kalau kita tetap bersyukur dengan apa adanya, pasti penyakit itu sendirinya sembuh seketika Bapak Ibu. Mama saya stadium 5 sudah turun jadi stadium 4. Karena saya selalu katakan, Mama selalu bersyukur dan bergembira. Mama jangan ingat sakit. Sakit itu urusan Tuhan. Untuk kesembuhan itu urusan Tuhan. Tetapi Tuhan mau hati Mama yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu pada pagi hari ini, mari kita jangan tinggal di marah. Di marah itu adalah kehidupan kita lama, yang banyak yang pahit, banyak selalu kita kesal kepada orang lain, marah kepada orang lain, marah kepada anak-anak, marah kepada suami, marah kepada sesama teman hamba Tuhan, tidak tahu bersyukur, orang di sekitar kita anggap orang itu jahat semuanya. Tetapi kita mau lanjut ke Elim. Elim di situ, Tuhan katakan di situ, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang 12 mata air itu, Tuhan akan membukakan berkat-berkat Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang satu, yang kedua, yang ketiga, sampai ke-12. Tuhan akan membukakan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani buat GWG yang ada di Zoom ini. Asalkan kita bersyukur. Seperti Ayub dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada yang gagal dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalaupun orang bilang 2023 tahun yang penuh sukar, sulit, tahun yang gelap, tapi saya percaya ketika kita datang ke tahun berkat, tahun yang kita menikmati 70 pohon korma dengan di situ 12 mata air, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat jasmani dan rohani. Tuhan akan berikan semuanya apa yang kita tidak pernah lihat dengan mata dan kita tidak pernah pikirkan dengan hati kita, tidak pernah dengar dengan telinga, itu yang Tuhan siapkan buat kita semua di GWG ini. Khususnya kita hamba-hamba Tuhan, mari kita jangan salah di hadapan Tuhan. Kita jangan stres di hadapan Tuhan. Kalau kita orang yang bersyukur, orang yang selalu menerima apa adanya, supaya Tuhan akan bukakan 12 mata air, artinya Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan bawa kita ke bangsa-bangsa, ke pelosok-pelosok untuk melayani Tuhan. Kita tidak cari pelayanan, tetapi Tuhan akan datang untuk membawa kita. Tuhan yang mempromosikan kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini, marilah kita tetap selalu bersyukur di dalam segala, di setiap situasi, apapun kita hari ini. Karena saya percaya, Tuhan Yesus kita adalah batu penjuru kita. Kita jangan takut. Orang mau bilang apa? Orang mau bilang kamu sakit. Orang mau bilang kamu bangkrut. Kita jangan takut. Karena Ayub dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup sembuhkan. Pada hari ini kalau kita sakit, Tuhan sanggup sembuhkan. Hari ini kita miskin, Tuhan sanggup lakukan kita menjadi orang yang kaya. Kalau hari ini kita belum ada pekerjaan, Tuhan sanggup lakukan, memberikan pekerjaan. 12 mata air, Tuhan akan pekerjaan yang terbaik buat kita di tahun 2023. Tuhan akan berikan pekerjaan, pelayanan kita, Tuhan bukakan semuanya di mana-mana. Makanya pagi ini,
Mari kita bersyukur. Anak-anak kita akan diberkati semua. Anak-anak kita akan takut Tuhan. Kalau kita orang yang tahu bersyukur. Ibu-ibu harus tahu bersyukur. Bapak-bapak harus tahu bersyukur. Supaya di dalam rumah tangga ada damai sukacita. Saya mau tutup dengan satu ayat. Apabila ia datang pada hari itu, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Ketika satu saat Tuhan datang, sudah nggak lama lagi Tuhan datang untuk menjemput kita semua. Kita menjadi orang-orang yang dipercayai. Kita banyak kesaksian. Kita menjadi garam dunia. Sehingga orang boleh melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, satu lagi ayat firman Tuhan di Tesalonika 2 ayat 2. Coba Pak Hendro taruh, soalnya kacamata saya agak. Tesalonika 2 ayat 2. 1 Tesalonika ya? Tesalonika bukan 1, Tesalonika 2 ayat 2, Pak. Cuma sampingnya. Yang tetapi sesungguhnya itu bukan. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitahuan atau surut yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, itu yang saya ambil. Bapak Ibu, ketika kita tahu bersyukur, kita tidak lekas bingung dan gelisah. Kalau orang mau katakan, oh dunia ini akan bangkrut, Indonesia akan resesi, kita nggak bingung, kita nggak gelisah. Karena apa? Kita orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang tahu bersyukur. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bersyukur, ada sukacita di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau belajarkan kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kami Tuhan secara manusia Tuhan, ketika kami sakit, ketika kami kecewa, ketika kami dalam keadaan situasi yang buruk, kami susah mengucap syukur Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, ajarkan kepada kami pada pagi ini. Mari kami mau mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan terima kasih, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak mengucap syukur apa yang Engkau berikan buat kami, sehingga kami boleh ada di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar Tuhan mengucap syukur dalam situasi kondisi apapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati GWG, memberkati Pak Endro, Pak Endra, memberkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Biarlah kami semua tahu ucap syukur Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh menjadi garam dunia, kami boleh menjadi contoh kepada orang-orang lain. Kami boleh menjadi lilin-lilin kecil di sekitar kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin.